Bu, saya minta izin untuk share screen. Oke. Oke, silakan. Siapa yang share screen, Sylvia? Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sedang loading sebentar. Sudah. Silahkan. Oke, jadi Bu, saya izin dulu kalau Nana sama Amor itu nggak bisa ikut presentasi Oke. karena sedang ikut PJBL. PJBL antar wilayah. Oke. Oke, silahkan. Jadi hari ini Luis dan Sylvia ya. Silahkan, tidak apa-apa. Oke, perkenalkan nama saya Sylvia dari kelompok Brunei Darussalam. Sekarang saya bersama Luis akan mempresentasikan yang bertema Andai Aku Dewan Masyarakat ASEAN. Yang pertama yaitu ada di bidang keamanan. Di bidang keamanan, yaitu dengan mengadakan latihan militer bersama anggota ASEAN, yaitu dengan tujuan yang pertama, untuk menghadapi persoalan dan tantangan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan negara ASEAN. Yang kedua, yaitu mempererat kerjasama pengamanan bahari. Ketiga, untuk mencegah terjadinya perang dan mengatasi kemungkinan bencana akibat perang. Contohnya yaitu latihan bersama membersih ranjau yang diadakan di Kota Bogor. Yang kedua yaitu di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini yaitu dilakukan dengan cara mengirimkan bantuan alat kesehatan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan ke negara yang membutuhkan. Contohnya, yaitu Singapura memberikan bantuan berupa alat-alat kesehatan ke Indonesia pada saat masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, yaitu di bidang politik. Dengan cara melakukan perjanjian ekstradisi ASEAN, yaitu dengan mengembalikan tersangka pelaku kriminal ke negara asalnya. Salah satu contoh kasusnya yaitu tersangka BLBI dalam Bank Senturi yang ditangkap di negara Singapura. Di bidang ekonomi, kerjasama dalam penyediaan pangan yaitu dengan memberikan bantuan kepada negara yang mengalami krisis pangan karena bencana. Contohnya adalah Indonesia memberikan bantuan 1.700 ton beras kepada negara Filipina. Di bidang seni budaya, mengadakan pertukaran pelajar dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia untuk mempelajari budaya lain sehingga kita bisa belajar beradaptasi dengan budaya yang ada di sana. Dan yang terakhir untuk memperluas relasi karena kita bisa berkenalan teman-teman yang baru yang ada di sana budaya lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Sylvia dan Luis ya. Jadi sudah bagus banyak menemukan contoh-contoh bentuk kerjasama negara ASEAN gitu ya. Sudah banyak menemukan contoh-contohnya. Nah,
kalau kita kembali ke pertanyaannya, andai aku menjadi atau temanya, andai aku menjadi Dewan Masyarakat ASEAN, nah itu kamu bisa, ini adalah contoh-contohnya ya, contoh-contoh yang bisa dilakukan atau yang dilakukan oleh negara dalam bekerja sama dengan antar negara ASEAN gitu ya. Nah, yang belum muncul dari kelompokmu adalah, nah idemu apa gitu ya, idemu sebagai kamu, seandainya kamu adalah Dewan Masyarakat ASEAN, nah idemu apa? Idemu untuk bisa membuat kerjasama ini apa? Itu belum muncul ya. Baru menemukan banyak contoh-contoh. Tidak apa-apa, nanti di lain kesempatan saya beri waktu untuk benar-benar menemukan ide bagaimana seandainya aku ini adalah Dewan Masyarakat ASEAN ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Berikutnya, kelompok berikutnya, Gendis. Maka Ratri bertugas sebagai timer sementara ya. Silahkan Gendis. Dimohon untuk Ardo untuk share screen. Baik, pada pagi hari ini kelompok saya, yaitu kelompok Laos, akan mempresentasikan tentang andai aku menjadi Dewan Masyarakat ASEAN. Kira-kira bagaimana ya sebagai generasi muda kita mengembangkan bangsa-bangsa di ASEAN ini untuk mempererat hubungan? Bisa dilanjut? Berdagang kayu. Dikarenakan sebagian wilayah Laos adalah pegunungan serta hutan, maka Laos mempunyai banyak kayu, sehingga dapat menjadi bahan bangunan negara. Selain dapat menjadi bahan pembangunan negara, bisa juga menjadi bahan ekspor. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, pasti banyak negara-negara yang membutuhkan bahan dasar kayu. Seperti contohnya kita bisa memulai dengan di negara terdekat. Selanjutnya adalah mengolah sumber daya alam menjadi bahan yang dibutuhkan untuk ASEAN. Contohnya saja tadi seperti kayu. Kayu tersebut kita bisa dapat mengolah menjadi dekapal, sehingga karena dekapal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ASEAN, maka dari itu kemungkinan besar dekapal ini dapat menjadi barang yang tepat untuk diekspor ya. Diekspor. Kesimpulannya begini, Bu. Jadi bahan kayu tersebut diolah menjadi bahan yang bermanfaat sehingga dapat didistribusikan ke berbagai negeri. Kemudian setelah ekonomi negara Laos sudah cukup membaik, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan sumber daya manusia yang menjanjikan, kita dapat meningkatkan banyak hal, mulai dari proses produksi, keamanan, pertahanan, budaya, dan banyak hal lainnya. Kita bisa mengembangkan SDM negara Laos lewat berbagai macam perlombaan atau metode pendidikan yang baik. Salah satu contohnya adalah kita dapat melakukan pertukaran antar siswa antar negara di ASEAN. Kemudian bisa dilanjut. Kita juga perlu kita ketahui Sungai Mekong sendiri adalah sumber daya alam yang memang benar-benar menjadi pusat di negara Laos ini. Maka dari itu kami mempunyai ide untuk membuat Sungai Mekong sebagai bendungan. Dikarenakan untuk meningkatkan sumber daya lainnya seperti listrik. Dengan begini negara Laos juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang sia-sia. Walaupun memakan banyak biaya, namun dengan proses sebelumnya dapat dipastikan bahwa membangun bendungan ini sangat memungkinkan. Bisa dilanjut. Memperbudayakan lebih Sungai Mekong. Sungai Mekong pastinya memiliki sumber daya yang tidak kalah langka dan menarik. Contohnya saja ikan.
ikan yang terdapat di Sungai Mekong merupakan spesies yang unik, sehingga banyak para pedagang ilegal memasuki wilayah Mekong. Maka dari itu kita bisa mencoba untuk membudayakan ikan-ikan ini, agar menarik masyarakat global untuk berdagang ikan ini. Melakukan proyek-proyek di atas, ekonomi negara Laos dapat memiliki kemajuan sedikit demi sedikit. Bisa dilanjut? Mohon bisa dilanjut. Kemudian memperkenalkan budaya, keindahan alam Laos. Dengan memperkenalkan hal ini, para wisatawan investor asing dapat lebih mengenal budaya Laos. Dengan cara pengembangan SDN. Dengan mengembangkan SDN, metode perkenalan budaya Laos dapat lebih dikembangkan. Lalu mempromosikan lewat web, blog, atau medsos. Melalui kemampuan SDN yang mencukupi di bidang IT, dapat cepat dilakukan sehingga menarik masyarakat global untuk mengenal Laos. Kemudian mengikuti pameran budaya ASEAN. Sama halnya juga metode di atas, hal ini juga memengaruhi oleh kemampuan SDN masyarakat Laos. Jika penampilan budaya yang diperankan oleh SDN Laos dapat menghasilkan hasil yang bagus, dapat memungkinkan negara ASEAN lainnya di bidang pelestarian budaya tertarik bekerjasama dengan Laos. Kemudian terakhir adalah menaikkan pajak masuk negara. Dikarenakan memiliki budaya yang cukup bagus, maka kemungkinan besar investor-investor asing dapat tertarik untuk membangun usaha di negara Laos ini. Lalu dapat dilanjutkan dengan Keisha. Baik, terima kasih. Ini akan saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan ke bidang pertahanan. Pertahanan ini dibagi menjadi dua, yaitu AMUS dan SDA. Sudah dilanjut. Kesimpulan. Banyak sekali hal yang perlu dikembangkan di Laos, salah satunya adalah pertahanan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah saling bertukar TNI, salah satu contohnya. Misal di Laos membutuhkan TNI untuk melindungi Sungai Mekong agar sumber dayanya tidak dicuri. Tapi saling bertukar TNI untuk menjaga Sungai Mekong. Sudah cukup? Sudah cukup ya? Tadi agak terputus saya terakhir, Keisa. Oke, baik. Terima kasih. Screen-nya boleh diakhiri. Luar biasa, bagus sekali ya. Nah, kelompok ini bagus, bisa menemukan bisa menemukan kelemahan dan kelebihan dari negara yang kalian bahas, keunikannya. Lalu ketika kamu diminta untuk menjadi Dewan Masyarakat ASEAN, ya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Ini bagus, gitu ya. Tadi di kelompok kelas sebelah membahas tentang Laos itu, mereka mengatakan bahwa Laos itu bukan negara kepulauan, mereka nggak punya laut. Jadi Indonesia bisa melakukan apa? Bisa support ikan ke sana. Nah, itu bagus juga. Mereka menemukan juga kelemahan dari negara Laos, kemudian kelebihan Indonesia mereka bertukar. Kemudian di kelompok ini lebih spesifik lagi bahwa Laos ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kemudian kelemahannya mereka tidak punya laut, tetapi mereka punya Sungai Mekong. Mereka bisa membudidayakan ini bla bla bla, dan sampai bagus sekali kamu bisa mengeksplor budayanya. Kemudian kamu juga di akhir kamu bisa menambahkan pendapatan negaranya dengan pajak. Nah, ini luar biasa gitu ya. Anak-anak SMA belum tentu bisa menemukan ini gitu ya, atau mereka baru juga belajar tentang hal ini gitu ya ketika Bu Isti ngajar SMA di kelas 11 ya, ini di kelas 11 materi. Nah, itu juga karena kan tentang tentang kerjasama internasional ya. Nah, ini bagus sekali bahwa kamu sudah fokus. Nah, Bu Isti maunya begitu, kalian tahu. Ini kan kalian semua belum pernah ke Laos kan, tapi kan tahu Laos itu ternyata punya kelemahan dan kelebihan ini, dan ternyata dari sana kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan untuk Laos. Itu luar biasa ya. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Gendis dan teman-teman. Berikutnya Agatha, silahkan. Oke, Gendis, timer ya. Perkenalkan, nama saya Febri Widianto dan kelompok yang lainnya untuk mempresentasikan jika kita menjadi dewan. Pertama, Dewan Keamanan. Menurut saya, mengamankan zona senjata bebas nuklir yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Penandatanganan traktat tersebut juga merupakan kontribusi terhadap upaya menuju kewujudan
senjata nuklir secara menyeluruh dan mendorong perdamaian dan serta keamanan internasional. Dilanjutkan dengan dewan kedua. Tian boleh melanjutkan untuk yang kedua. Negara Indonesia itu ada dua ya. Sebentar. Negara Indonesia mengekspor contohnya batu bara, nikel, terus dan negara Singapura Singapura adalah teh dan mesin dan peralatan. Dan negara Thailand ekspor contohnya beras, makanan hewan. Dan Vietnam, Laos mengekspor contohnya ikan dan beras. Dan Brunei Darussalam mengekspor minyak, makanan dan binatang hidup. Yuk berikutnya. Negara yang saya sebutkan tadi termasuk ekspor dari setiap negara. Dewan ketiga. Indonesia negara kepulauan dan juga kaya akan sumber daya alam dan juga tempat wisatanya yang indah. Dan ada juga sebuah karya dari anak bangsa. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan karyanya karena kurangnya apresiasi yang dimana itu menurunkan semangat mereka. Dan karena itu kita harus bisa memberikan apresiasi agar mereka bisa memiliki tekad untuk bisa melakukan yang terbaik dan membuat karya itu menjadi mendunia. Dan jika itu terjadi, maka perekonomian dan akan sosial budaya Indonesia tidak akan menghilang dan akan tetap ada. Menurut saya di bidang seni budaya yang gambar kedua itu seperti pertukaran pelajar. Misalnya pelajar Indonesia pergi ke negara lain untuk melanjutkan pendidikannya. Dari pertukaran pelajar itu kita bisa menunjukkan budaya kita yaitu budaya Indonesia ke mereka yang asalnya bukan dari negara Indonesia. Tidak hanya menunjukkan budaya kita, tetapi kita juga bisa mempelajari berbagai seni budaya dari negara lain. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi sudah juga menemukan apa yang harus dilakukan, sudah menemukan contoh yang sudah dilakukan dan menemukan juga apa yang harus dilakukan gitu ya. Memperkenalkan budaya melalui. Nah, jadi kalian itu yang terpenting sekarang adalah menguasai bahasa asing ya, menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris karena itu bahasa yang digunakan sebagai bahasa internasional, sehingga ketika ada momen-momen begini pertukaran pelajar dan lain sebagainya itu kamu bisa gitu ya. Ketika kamu sudah menguasai bahasa asing pasti kamu akan berpikir bahwa saya harus gunakan nih bahasa asing saya. Nah, itu untuk apa? Nah, itu bisa ketika kamu juga sudah mempelajari banyak hal tentang negara ASEAN, apa saja bentuk kerjasamanya, kamu harus punya keinginan, kamu harus punya mimpi bahwa oh ya, itu tadi menjadi duta ASEAN, menjadi salah satu anggota pertukaran pelajar itu seru gitu ya. Supaya apa? Supaya idemu untuk bisa memberikan apresiasi kepada generasi-generasi Indonesia yang berprestasi itu bisa terwujud gitu ya. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Feli dan teman-teman, Agatha dan teman-teman. Silahkan berikutnya, kelompok berikutnya. Nia. Siapin dulu aja. Satu yang Apa share screen saya sudah terlihat? Belum, mungkin sedang loading sebentar. Sudah, silahkan. Baik.
Hari ini saya akan menjelaskan andai aku menjadi Dewan Masyarakat ASEAN. Laos memiliki tanah yang subur, jadi dapat banyak memiliki hasil panen untuk dibagikan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut saya, jika saya menjadi Dewan Ekonomi di negara Laos, saya ingin bekerja sama dengan negara Singapura karena untuk bertukar dengan hasil pertambangan dari negara Singapura, contohnya seperti biji besi atau seperti timah untuk keperluan negara saya. Jadi, negara saya, yaitu Laos, akan menukarkan hasil panen saya, contohnya seperti padi, kepada negara Singapura. Akan dilanjutkan oleh Renata. Jika saya menjadi Dewan Pertahanan Laos, saya akan bekerja sama dengan Indonesia. Negara Laos dan Indonesia beserta negara ASEAN yang lain pernah menyetujui bahwa tidak boleh ada peperangan atau kekacauan di antara negara. Dan jika saya menjadi Dewan Seni dan Budaya di negara Laos, setiap beberapa waktu Laos akan mengadakan sebuah pertunjukan yang ditampilkan pada negara-negara anggota ASEAN yang lainnya. Contohnya alat musik yang terbuat dari bambu berbentuk pipa yang disebut dengan kaen. Dilanjutkan oleh Leo. Saya menjadi Dewan Ekonomi, saya akan bekerja sama dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Indonesia bisa mengimpor pupuk dari 3 negara tersebut. Karena ada pupuk dari negara tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Jika saya di bidang pertahanan bekerja sama dalam bidang keamanan dengan negara ASEAN yang lainnya yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan nuklir untuk tujuan yang kurang baik. Saya menjadi Dewan Seni dan Budaya, para Dewan ASEAN dari berbagai negara dapat menjamin pelestarian seni dan budaya dari negara dengan cara terkadang membuat sebuah pameran seni. Ya, mana suaranya? Atau saya nggak dengar? Saya merasa suaranya Leo hilang, Bu. Iya, suaranya hilang. Siapa? Dilanjutkan siapa? Yuk, waktunya terus jalan loh ya. Dilanjutkan oleh Kayana, Bu. Kayana, halo Kayana. Kayana ada? Mana ya Kayana? Halo Kayana. Ada nih. Halo Kayana. Kayana. Kayana bisa bantu menjelaskan ini? Melanjutkan? Halo Kayana. Halo Kayana. Kayana ada enggak ya? Ini ada nih. Namanya ada nih di di Zoom. Suaranya mana? Halo Kayana. Halo Kayana. Halo. Kayana. Silakan. Kayana bisa menjelaskan ini, melanjutkan ini, silakan. Halo. Nia dan Renata. Nia, Renata dan Leo mungkin mau melanjutkan, waktumu keburu habis. Baik, Bu, saya saja yang melanjutkan. Oke. Bila saya menjadi Dewan Ekonomi di negara Malaysia, saya akan bekerja sama dengan negara Indonesia karena Indonesia dapat mengekspor beberapa jenis beras ke Malaysia. Dan pelayanan publik OPP Perum Bulog Wayu. Mohon maaf menyela,
Waktu yang sudah diberikan telah habis. Oke, baik. Oke, Nia sudah habis waktunya ya. Baik, akan dijelaskan oleh kelompok oleh anggota kelompok temanmu dalam satu kelompok, Kayana dan Pandu yang belum presentasi ya, ada Kayana dan Pandu. Nah, nanti sisanya akan dijelaskan oleh Kayana dan Pandu. Ya. Oke, baik, karena mereka berdua belum dapat nilai. Ya, oke, baik. Jadi sudah bagus juga, sudah menemukan juga kelemahan dan kelebihan antar negara, kemudian sudah tahu harus melakukan apa, gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kamu temukan ketika kamu mengetahui bahwa setiap negara itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Itu sebabnya mengapa kita bisa bekerja sama. Kalau masing-masing semua punya kelebihan, orang nggak perlu kerja sama. Kalau masing-masing dari kita semuanya sudah sempurna, kita nggak akan mau kenal orang lain karena kita merasa sudah tidak membutuhkan apapun kan gitu. Tapi karena kita memiliki kekurangan, maka kita perlu berinteraksi dengan orang lain untuk bisa melengkapi kelemahan kita gitu ya. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Berikutnya kita sampai 9.45 kan ya. Berikutnya Yosi, kelompoknya Yosi, silahkan Yosi. Gendis nanti bisa di chat aja ya, Gendis, untuk waktunya ya. Oke. Selamat pagi Bu Isti dan teman-teman. Hari ini kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Yosi, Cynthia, dan Dimas akan mempresentasikan PPT mengenai andai aku menjadi Dewan Perwakilan ASEAN. Slide selanjutnya. Yang pertama di bidang keamanan, yaitu melindungi negara ASEAN dari berbagai tindak teror dengan bom nuklir dan meningkatkan juga kewaspadaan di berbagai tempat negara tersebut. Yang kedua, mengadakan pelatihan untuk Badan Keamanan Negara ASEAN bersama-sama. Yang ketiga, saling memberi bantuan keamanan apabila salah satu anggota ASEAN membutuhkan bantuan atau pertolongan. Dengan masyarakat ASEAN bidang ekonomi. Yang pertama, mengekspor dan mengimpor barang. Contoh barang ekspor dan impornya adalah mesin dan peralatan bahan bakar, kimia, makanan dan barang jadi, elektronik dan telekomunikasi, obat, bahan kimia, dan produk penghilangan minyak bumi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama banyak bidang. Contohnya, penghindaran pajak berganda, pelatihan industri 4.0, pendidikan pesantren, meningkatkan nilai investasi. Dewan Masyarakat ASEAN bidang seni budaya. Di negara Singapura kita dapat mengadakan pameran seni budaya. Jadi di negara Singapura itu memiliki etnis yang terkenal yaitu etnis Tionghoa. Jadi kita bisa melakukan pameran seni budaya ketika melakukan perayaan Imlek. Jadi kita bisa berbagi perbedaan berbagi kayak pertukaran kita ketika melakukan itu Bu, merayakan Imlek di setiap negara ASEAN. Pertukaran budaya ya, cara merayakannya ya, pasti beda-beda ya. Oke, baik. Oke, lanjut. Yang kedua, mengekspos hasil karya setiap negara agar dapat diperjualbelikan. Yang dimaksud di sini adalah memperjualbelikan hasil karya dari setiap negara. Di Singapura memang tidak memiliki seorang seniman yang benar-benar untuk menunjukkan budayanya begitu kan. Tetapi mereka sering mengekspor alat-alat canggih seperti televisi, AC, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya, bagus. Jadi ini juga sudah menemukan contoh kerjasamanya, meskipun belum secara konkret
menemukan idemu apa gitu ya untuk menjadi seorang dewan Dewan Masyarakat ASEAN ya. Oke, baik, tidak apa-apa, terima kasih. Berikutnya. Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Sebentar Bu, saya siapin pertanyaan. Silahkan untuk Sheila untuk pembukaan. Bu Isti dan teman-teman, hari ini kelompok kami mempresentasikan apa yang aku lakukan jika aku menjadi dewan di negara Kamboja. Dilanjut Dion. Andai aku menjadi bidang keamanan Kamboja, saya akan menambah perlengkapan senjata dan memperkuat militer dan meningkatkan rasa saling tolong-menolong antar negara ASEAN. Andai aku Dewan Masyarakat ASEAN bidang ekonomi. Untuk bidang ekonomi, Kamboja memiliki banyak sumber daya alam yang belum terpakai karena penduduk Kamboja hanyalah 16 juta. Dan maka dari itu saya akan mengekspor sumber daya alam tersisa seperti 30% dari yang tersisa karena saya akan membutuhkan itu untuk militer dan kebutuhan sehari-hari penduduk saya. Dan saya akan ekspor ke Singapura karena Singapura adalah pusat dari pelabuhan di dunia. Dan juga saya akan menambah gaji upah minimum pekerja di Kamboja dan juga di ASEAN untuk semua pekerja buruh dan pekerja seperti pekerja bisnis dan juga yang lainnya. Dilanjut Ratri. Gambar pertama yang akan saya lakukan adalah bekerja sama dengan negara Filipina untuk menandatangani kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN dan menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui Asia Games. Dan gambar kedua yang akan saya lakukan adalah bertukar pelajar dengan negara Indonesia karena dapat memperlancar adaptasi dan mempelajari budaya. Seperti yang kita ketahui, di negara Kamboja terdapat kendaraan yang bernama tuk-tuk. Jadi saya ingin memanfaatkan itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita dapat menikmati suasana di Kamboja lewat kendaraan tuk-tuk. Silahkan dilanjut. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi setiap anak sudah menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh negara yang kalian bahas ya. Nah, dalam hal ini negara Kamboja disebutkan di sini, atau betul ya Kamboja ya? Ya, boleh diakhiri screen-nya mungkin. Nah, jadi Kamboja itu jumlah penduduknya sedikit, hanya 16 juta tadi disebutkan. Padahal kita 365 juta ya. Nah, itu jadi artinya 365 juta, mereka 16 juta tuh mereka kecil banget. Jadi kalau Indonesia mau mensupport mereka dengan banyak hal atau banyak bidang itu mungkin sekali gitu ya. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Berikutnya. Kelompoknya Vero. Ya Bu, Gracella
Yang share screen. Ya, silakan Graciela. Oke, selamat pagi Bu Isti dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok Filipina akan mempresentasikan dengan materi Andai Aku Menjadi Dewan Masyarakat ASEAN. Nah, bagaimanakah caranya akan dijelaskan oleh Rian. Silakan waktunya. Bentar, Bu. Oke. Dewan Ada Masyarakat, kesulitan? Dewan Masyarakat ASEAN di bidang keamanan membentuk Komite Pertahanan PBB, mengirimkan bala bantuan terhadap negara lain yang membutuhkan bantuan keamanan, memperkuat daya saing ekonomi. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN bersifat terbuka berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan bukan untuk membentuk suatu aliansi militer atau kebijakan luar negeri bersama. Lanjut. Andai aku Dewan Masyarakat ASEAN di bidang ekonomi, saya akan bekerja sama dengan negara ASEAN untuk berkomitmen dalam penyediaan pangan bagi anggota negara ASEAN dan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja dan pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN. Lanjut. Dewan Masyarakat ASEAN di bidang seni dan budaya. Yang pertama, mendorong masyarakat untuk meningkatkan rasa apresiasi serta kepemilikan terhadap sejarah, budaya, seni, tradisi, dan nilai-nilai komunitas ASEAN. Yang kedua, promosikan keanekaragaman budaya ASEAN. Yang ketiga, memajukan hak-hak budaya bangsa ASEAN untuk pembangunan kawasan. Yang keempat, memanfaatkan kontribusi industri kreatif terhadap inovasi untuk mendukung pembangunan ekonomi di negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dalam manajemen budaya dan warisan melalui pemberian fasilitas diskusi antara pembuat kebijakan, profesional, praktisi, serta lembaga seni dan budaya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nah, ini menemukan banyak manfaat kerjasama antar negara-negara ASEAN ya. Tidak apa-apa, meskipun belum terlalu konkret untuk ide-idemu bagaimana jika aku adalah seorang Dewan Masyarakat ASEAN. Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali. Boleh diakhiri screen-nya mungkin, Graciela? Oke, ya. Baik, nah jadi hari ini saya senang karena kalian sudah banyak. Oh, ini sudah selesai kan dia kelompoknya? Yang saya catat di sini sudah selesai ya. Kalau masih ada kelompok lain yang belum, nanti mohon hubungi saya. Kita buat jadwal selain dari di jam pelajaran IPS ya. Nah, saya senang bahwa semoga kalian juga senang gitu ya, bahwa kalian sudah menemukan banyak hal. Artinya begini, kalian tidak perlu lagi dalam presentasi itu menjelaskan tentang apa tugas dan pengertian Dewan Masyarakat
ASEAN gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita belajar materi esensi saja selama masa pandemi. Seharusnya materi ini tidak ada di e-bookmu, tidak ada. Kalau kamu cari ini tidak ada di e-book. Semuanya kamu dapatkan dari sumber-sumber yang update gitu ya, dari materi-materi update. Kamu bagus sekali literasimu, kamu bisa menemukan begitu banyak contoh kerjasama, kemudian kamu sampai bisa menemukan ide-ide bagus, ide-ide cemerlang untuk bisa membuat negara-negara ini lebih berkembang dan lebih maju gitu ya. Nah, itu adalah tujuan atau itu adalah tugas dari Dewan Masyarakat ASEAN gitu ya. Nah, kalau kamu cari pengertiannya apa, nah silakan. Maka dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas pengertiannya apa, karena asumsi saya ketika saya minta kamu untuk mencari tugasmu sebagai Dewan Masyarakat ASEAN, kamu tentu sudah tahu dong apa itu pengertiannya, apa itu tugasnya. Nah, ini off the record gitu ya, artinya tidak kita bahas di kelas, tapi kamu harus mencari sendiri. Nah, ini yang saya maksud tantangan belajar mandiri di masa pandemi. Kita bisa membahas hal-hal yang esensial saja, yang penting saja dalam Zoom, tidak perlu membahas pengertian-pengertian di dalam Zoom, itu buang-buang waktu gitu ya. Itu bisa kamu pelajari, toh itu pengetahuan umum yang kamu bisa baca kapan saja. Tapi untuk bisa mengungkapkan ide-ide begini, itu harus kita pelajari, harus kita harus kita buat momennya atau eventnya ya di Zoom begini gitu ya. Kalau tidak begini saya tidak akan pernah tahu ide-idemu apa gitu ya. Nah, tadi seperti saya bilang, kita nggak perlu kok. Sekarang kan kamu masih sekolah nih. Kita nggak perlu harus ke sana dulu, ke Laos dulu, ke Kamboja dulu untuk tahu bahwa mereka punya ini dan itu, punya kelemahan dan kebaikan dan lain sebagainya. Tapi dengan membaca ternyata itu membuka jendela kita untuk melihat dunia lebih banyak. Nah, maka perbanyak membaca supaya kamu makin kreatif, supaya kamu makin mempunyai banyak ide ya. Anak-anak muda itu harus banyak membaca ya. Nah, itu jadi literasi itu penting. Nah, jangan lupa bahwa tugasmu adalah membuat satu pertanyaan untuk setiap kelompok yang presentasi berdasarkan isi materi presentasinya. Kantongnya sudah saya siapkan di GC, silahkan dikerjakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Kemudian di kantong presentasi silahkan kalian klik tanda sebagai selesai saja. Saya akan masukkan nilai presentasimu hari ini di sana. Ya, itu sebagai nilai pribadi. Kalau kemarin PPT itu nilai kelompok. Kalau presentasi ini saya ambil sebagai nilai pribadi, nilai keterampilan pribadi. Kemudian yang kalian membuat pertanyaan itu akan menjadi nilai pengetahuan juga pribadi. Ya, oke, paham? Jelas ya? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya, Cynthia? Itu pertanyaannya buat diri sendiri atau kelompok, Bu? Buat diri sendiri. Jadi pertanyaannya kamu buat dari dirimu sendiri untuk kelompok yang sedang presentasi. Ya, jadi kamu harus fokus tadi mestinya. Jadi misalnya kelompoknya Gendis nih presentasi tentang Laos, kamu harus punya pertanyaan terhadap kelompoknya Gendis, gitu. Kemudian kelompoknya Yosi misalnya Kamboja, kamu harus punya pertanyaan tentang Kamboja dari kelompoknya Yosi. Dari apa yang dibahas kelompok, ya, dari apa yang dibahas kelompok, tidak keluar dari pembahasan yang dibuat kelompok. Pertanyaannya sudah jelas? Maka saya tadi bilang harus menyimak supaya kamu bisa punya pertanyaan untuk kelompok. Sudah jelas? Jelas ya? Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Jadi semoga kamu senang karena mengeksplor pengetahuan ini. Yang saya harapkan itu dari belajar IPS itu kamu senang gitu ya, senang. Jadi bisa tahu banyak hal ya, karena IPS yang saya bilang itu ilmunya itu dinamis, terus berkembang, dia tidak statis. Jadi kamu bisa terus mengeksplorasi pengetahuanmu dengan lebih banyak lagi ya, lampaui batas-batas yang ada supaya kamu bisa berkembang lebih banyak lagi ya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan akan saya akhiri. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan tugasnya? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih untuk proses belajar hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah berproses dengan sangat baik gitu ya. Saya terharu karena anak-anak karena kamu tuh ternyata punya begitu banyak potensi yang kami nggak tahu gitu ya, karena nggak pernah ketemu. Tapi kalau kita tidak belajar begini, kami nggak akan pernah tahu kalau ternyata kalian punya potensi yang sangat bagus. PPT-mu bagus-bagus gitu ya, presentasinya bagus, isinya apalagi gitu ya. Jadi
ini adalah sebuah kebanggaan gitu ya. Saya bangga sama kalian karena sudah belajar dengan sangat baik dan banyak gitu ya. Saya nggak ngapa-ngapain, saya hanya minta kalian untuk menjawab pertanyaan ini, tapi ternyata kalian menemukan banyak hal. Nah itu apa itu namanya membuat saya bangga ya. Oke, baik, terima kasih sudah berproses hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Enggak, itu pakai lagi. Cari apa namanya XL,